Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila juga adalah dasar dari Partai Rakyat Demokratik. Saya mau katakan saudara-saudara bahwa salah satu perkakas berdirinya negara Indonesia Merdeka adalah Pancasila. Salah satu perkakas dibangunnya rumah yang bernama Indonesia adalah Pancasila. Kalau Pancasila tidak dijalankan, maka saya yakin rumah yang bernama Indonesia itu tidak akan bisa berdiri dengan tegak. Soekarno ketika menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juli 1945 mengatakan bahwa salah satu dasar dari pembangunan bangsa Indonesia Merdeka itu adalah pri kemanusiaan, kebangsaan, saudara-saudara. Soekarno mengatakan bahwa yang dimasukkan dengan kebangsaan bukanlah sekedar kita mengaku sebagai bangsa Indonesia. Bukan itu. Kebangsaan itu tidak sekedar hanya karena kita mengaku sebagai orang Indonesia. Tapi menurut Bung Karno, kebangsaan itu terjadi karena adanya persamaan nasib dari seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya mau tanya, apakah kita sekarang ini mengalami persamaan nasib? Tidak, saudara-saudara. Ada 40 orang di Indonesia ini yang kekayaannya sama dengan 160 juta orang Indonesia. Mereka lah yang menumpuk kekayaan, sedangkan ratusan juta rakyat tidak bisa hidup dengan kebutuhan dasar yang cukup. Apakah itu yang bisa dikatakan sebagai persamaan nasib? Tidak, saudara-saudara. Mereka bisa ke Singapura setiap hari. Mereka bisa berobat di Malaysia. Mereka bisa menyekolahkan anaknya di Amerika. Mereka bisa berlibur setiap bulan, kawan-kawan. Tapi ada rakyat kita yang setiap hari untuk memikirkan makan pun tidak sanggup, kawan-kawan. Ada rakyat kita yang untuk berobat di rumah sakit pun tidak bisa, saudara-saudara. Ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tidak bisa sekolah dan diusir dari sekolah karena tidak bisa membayar, kawan-kawan. Tidak ada kebangsaan, kawan-kawan. Kebangsaan kita telah dirusak oleh pemerintah sekarang ini. Yang kedua, Bung Karno mengatakan bahwa bangsa kita ini harus dibangun di atas dasar peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan itu adalah bagaimana menempatkan manusia sebagai makhluk yang tertinggi yang sama di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Sekarang saya mau tanya, apakah kita semua sama harganya di hadapan negara ini? Tidak sama sekali, saudara-saudara. Ada orang yang telah merampok uang negara sampai bertriliun-triliun rupiah, tapi tidak pernah diadili. Ada orang yang telah merampok kekayaan uang negara, tapi justru dibiarkan pergi ke Amerika sana. Tidak pernah diadili. Ada rakyat kita yang sudah tidak bisa lagi hidup, yang sudah pusing mencari makan, terpaksa harus mengambil ayam tetangga untuk bisa bertahan hidup, di penjara bertahun-tahun, kawan-kawan. Apakah itu yang namanya peri kemanusiaan? Itulah pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang jauh lebih memilih membangun mal ketimbang membangun rumah untuk rakyat. Pemerintah selalu mengatakan bahwa sekarang ini kita susah membangun perumahan karena tidak cukup anggaran. Apakah itu betul, saudara-saudara? Tidak. Itu sama sekali tidak betul. Mereka bisa membangun gedung yang bertingkat-tingkat di mana-mana. Mereka bisa membangun mal di mana-mana. Mereka bisa membangun apartemen di mana-mana. Mereka bisa menggusur rakyat di mana-mana. Tapi mereka tidak pernah membangun rumah yang layak untuk rakyatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, kata Bung Karno bahwa dasar dari pembangunan Indonesia itu adalah musyawarah mufakat. Sekarang saya tanya, apakah ada kebijakan pemerintah di negara ini yang melibatkan hak saudara untuk menentukan kebijakan itu? Apakah ada keputusan pemerintah hari ini
yang meminta pendapat saudara-saudara di sini? Pernahkah pemerintah memutuskan untuk menaikkan BBM sambil meminta pendapat kita? Tidak ada, saudara-saudara. Mereka dengan seenaknya memutuskan kebijakan sendiri di gedung parlemen sana. Mereka bilang bahwa itu atas nama rakyat, tapi rakyat yang mana? Itu tidak pernah ada. Rakyat pemerintahan SBY adalah para pemilik modal yang tinggal di Amerika sana, kawan-kawan.